335 tinggal 175, 27% sih udah parah banget. Udah parah ya? Ya udah, oke, kalau gitu. Yo brother temporaries, kembali bersama gue Sky di channel Project Iseng. Hari ini gue mau ganti aki mobil. Ya, bukan si sombong, jadi si Blacky. Nah, jadi aki mobil gue ini yang saat ini gue pakai itu kan Amarron ya, merek Amarron. Dan ini sangat rekomendasi. Kenapa? Karena Amarron ini yang sekarang gue pakai sampai hari ini itu gue sudah pakai kurang lebih sekitar 4 tahun lebih. Jadi gue gantinya itu di Oktober 2020. Ya, gue masih ada notanya. Ini yang gue lampirin pembayarannya. Pada saat itu gue belinya 750.000. Nah, kemarin gue tanya yang di dekat rumah gue itu di toko aki. Sekarang harganya tuh 800 ribuan untuk Jazz G8. Agak mahal sih memang ya dibandingkan dengan aki merek lain seperti GS. Tahu gue tuh GS tuh lebih harganya lebih rendah lah sedikit. Nah, tapi sangat rekomendasi nih karena pengalaman gue pakai GS ya atau Yuasa itu hanya paling lama sekitar 2 tahun itu udah harus ganti. Nah, ini gue sekarang gantinya itu sudah 4 tahun. Sebenarnya ini masih bisa kalau gue paksain, cuman untuk starter tuh udah agak-agak susah. Jadi gue agak takut ya. Ini sih gue belum coba diagnos dulu apakah memang akinya yang harus ganti atau ada hal lain. Karena dulu gue pernah kayak gitu, ternyata dinamo starter gue yang kena. Nah, nanti gue di tempat akinya akan gue coba suruh cek dulu akinya apakah masih bagus atau enggak. Kalau masih bagus berarti ada hal lain. Oke, sekarang kita kui ke toko akinya. Oke, berarti sini gue udah nyampe di toko aki. Sekarang lagi mau dicek dulu apakah akinya masih bagus atau tidak. Itu kalau mau ngeceknya dari mana ya bang ya? Harus pakai alat ya? Pakai alat. Kalau yang ini buat apa sih nih? Ini kan indikatornya aja. Kalau hijau biasanya voltasenya cukup. Itu warnanya apa itu? Kagak kelihatan deh kemarin dilihat. Udah buram banget. Kelihatan. Iya. Ya udah nanti gua pakai alatnya deh, tolong cek deh. Ini sih udah 4 tahun sih. 4 tahun. Bagus banget. Harusnya sih emang udah wajib ganti ya. Udah, kalau voltasenya kan aman 12,58. Itu normal. Normal. Cuma charging ampernya standarnya 335. Oke. Dari 335 tinggal 175, 27% sih udah parah banget. Udah parah ya. Ya udah. Oke, kalau gitu. Nanti yang Amarron lagi aja ya. Ya. Tukar tambah? Tukar tambah berapa tuh? Tukar tambah jadi 825 ya Amarron. 825. Kotak 50. Ya udah. Normalnya 875. Oke. Boleh Nah. mobilnya dinyalain aja. Oke, berat. Nah, jadi seperti tadi abangnya bilang ya, ternyata CCA-nya itu udah parah banget dari 300 berapa tadi tuh, udah 100-an. Waduh, itu udah turunnya sampai setengahnya itu. Dia benar-benar parah sekali. Oke, sekarang gue mau ganti dulu Amarron juga. Nanti setelah itu baru kita lanjut lagi ya. Woi. Ya berat, ini sudah oli aki yang baru. Amarron juga. Nah, sekarang kita cek pakai alat lagi. Kita lihat perbedaannya. Bedanya di CCA. Tadi CCA itu apa ya bang ya? CCA itu charging ampere. Charging ampernya dia daya yang dia simpan. Daya yang simpan. Standarnya dia. Oh, bukan daya dia mengisi ya? Boleh dimatiin dulu. Oh, matiin dulu. Matiin dulu berat. Voltasenya 12,7 apa? Normal ya? Normal. Oke. Kita cek. Ini yang CCA charging ampernya. Normal segitu. Nah, standarnya yang dia punya. Oke. Berarti nggak mungkin lebih tinggi dong? Harusnya lebih tinggi. Oh, harusnya lebih tinggi justru. Di atas standar dia. 530 ya? Bisa nyampe 530, berarti dia masih stabil, masih nyimpan, masih naik-naik terus.
Oh, oke. Kalau udah kurang bagus makanya dia turun sedikit-sedikit turun. Biasanya di atas 1 tahun 2 tahun dia udah mulai turun tuh, cuma nggak banyak. Nah, kalau misalnya saya punya alat buat ngecas nih, Nah, itu per berapa bulan, 6 bulan sekali gitu ngecas, bagus ya? Oke gitu. kalau buat aki terlalu sering dicas juga nggak bagus ya. Nggak bagus ya? Nah, kena selnya kan kalau cas jadi pengisiannya over, panas, bisa lebih cepat rusak selnya. Kalau emang seminggu ada pakai seminggu sekali sih mending dipakai aja ketimbang Oke. dicas. Berarti kalau urgent aja baru ya? Nah, kalau emergency aja boleh ya tuh. Kalau emang kita tinggal nih ke luar kota 1 bulan tiba-tiba ngedrop, nah boleh tuh cas sekali, nggak masalah. Kalau emang dalam seminggu masih aktif pakai aja. Oke. Nah, nggak perlu pakai. Makasih ya Bang ya. Yuk. Oke Brat, jadi seperti itu penjelasannya. Sekarang gue bayar dulu, oke? Oke Brat, sini akan gue coba starter nih ya. Wah, udah enak dah. Jadi memang bermasalah di akinya, seperti yang tadi dijelasin abang ya. Oke, sekarang gue pulang dulu, bye. Oke Brat, gue sudah sampai di rumah ya. Jadi ini akan gue review sedikit-sedikit. Ini gue beli hari ini tanggal 22 Februari 2025 ya. Ini indikatornya gue kagak ngerti dan itu agak susah. Nanti kalau dia udah lama juga burem sih. Yang pasti gue pakai merek Amaron lagi. Jadi sebelum gue kasih tahu apakah ini rekomendasi atau enggak, ini tadi gue flashback sedikit aja tadi penjelasan abangnya ya. Jadi gue pakai Amaron sama yang ini yang kedua kali ya. Jadi gue baru pakai sekali nih sebenarnya. Sebelumnya gue masih pakainya tuh merek-merek yang common banget lah, kayak GS, Yuasa gitu-gitu. Nah, jadi pakai Amaron pertama kali itu di bulan Oktober 2020. Ya, seperti tadi gue bilang di awal. Nota pembeliannya masih ada yang seperti ini ya. Itu gue belinya di dekat rumah gue juga tapi toko yang berbeda. Karena waktu itu gue inget banget aki yang gue pakai itu sudah matot. Jadi gue udah nggak bisa starter. Mobil tidak bisa bergerak kemana-mana. Alhasil gue harus beli via delivery, langsung dianterin dipasang. Pada saat itu gue beli 4 tahun lalu berarti ya. Itu di harga 750.000 untuk tipe yang Honda Jazz GE8 2010. Tipenya apa gue kurang tahu ya. Nanti kalau lu ke toko aki mah tinggal bilang aja buat kendaraan ini misalnya gitu. Nah, jadi gue pakai itu 4 tahun, tidak pernah ada masalah. Sampai kurang lebih sekitar semingguan ini gue berasa starter gue tuh emang agak sulit, agak berat gitu loh. Biasanya kita starter langsung ceret langsung ya, ini enggak, dia ngangkatnya agak susah, kadang-kadang bahkan tidak ngangkat. Nah, gue udah curiga memang akinya nih, dan itu gue jujurnya gue lupa pertama kali udah pakai berapa lama. Ternyata pas gue cari-cari notanya, wis 4 tahun berat. Itu pemakaian aki di mobil gue paling lama. Biasanya paling lama itu kalau nggak salah inget hampir 3 tahun, itu udah paling the best. Nah, jadi alhasil gue memutuskan untuk pakai aki Amaron lagi. Jadi aki Amaron gue yang pertama tadi yang gue ganti itu seperti yang tadi di testing dengan alatnya. CCA-nya itu untuk yang normal 335, sedangkan Amaron gue yang lama tadi sudah di angka 175, which is itu udah setengah lebih ya. Jadi itu sangat parah. Persenannya pun maksudnya persenan untuk apa ya, dayanya mungkin ya, umurnya lah kita bilang, itu udah 27% dari 100%. Jadi udah sangat parah tadi ya kata abangnya. Makanya kenapa gue starter tuh nggak begitu ngangkat ya. Jadi memang sudah sangat parah. Nah, begitu diganti tadi CCA-nya yang normalnya harusnya 335, tadi di angka 530. Yang berarti itu sangat bagus karena masih baru kan. Kedua, persenannya pun tadi di sebelah kiri atas kalau kalian lihat tuh 100%. Nah, satu hal yang perlu kalian ingat, kalau ini sih gue untuk toko yang gue ganti tadi gue udah percaya ya, karena dia juga sudah ada nama. Di beberapa wilayah juga sudah ada cabangnya namanya Cakra Motor. Itu gue yakin lah dia gak mau tipu-tipu lah. Jadi kalian harus perhatikan kalau beli, misalnya kalian beli via online. Kenapa? Aki itu gue juga baru tahu pas terakhir gue ganti aki si sombong ya. Aki itu ternyata dia, lu bagusnya, lu beli yang 3 bulan produksinya dari masa produksi. Jadi kalau aki sudah di atas 3 bulan kalian baru beli walaupun dia baru, itu sudah kurang bagus. Mungkin itu yang gue dapat pada saat gue beli Yuasa untuk si sombong, yaitu Yuasa YTZ 7V. Waktu itu gue pakainya. Itu cuma pakai 9 bulan udah drop itu. Kemungkinan besar karena gue belinya online. Nah, skip. Jadi
Amarron ini rekomendasi atau enggak? Sangat rekomendasi untuk di mobil. Nah, bagaimana untuk di motor, brats? Gua sekarang juga masih pakai. Ya, jadi kalau kalian YouTube gua nih di pojok kanan atas nih linknya, itu gua udah ganti di kurang lebih 10 bulan yang lalu. Jadi pemakaiannya baru 10 bulan, gua nggak bisa ngomong. Tadi pun gua tanya si ownernya toko tadi, si Cakra. Dia juga bilang, untuk aki motor Amarron masih belum teruji, walaupun pabrikannya satu, sama-sama nih, sama dengan pabrik yang aki mobil ya. Jadi belum teruji secara real lah, apakah memang bagus atau enggak. Jadi gue juga nggak bisa ngomong karena kan nih pemakaiannya baru 10 bulan. Jadi kita mesti nunggu dulu. Mobil bisa main 4 tahun. Kita lihatnya motor berapa lama. Motor selama ini yang gue pakai paling the best itu kurang lebih sama lah, 2 tahun, 3 tahun, kecuali aki bawaan pabrik. Aki bawaan pabrik itu gue pakai kalau nggak salah hampir 4 tahun. Jadi biasanya bawaan pabrik itu memang lebih bagus sih, ya. Jadi nanti kita lihat aja Amarron DC sombong ini berapa lama pemakaiannya sampai dia benar-benar udah nggak bisa dipakai lagi. Tapi susah dibilang ya, karena kan motornya ini yang si sombong ini kan dia juga kelistrikannya, daya listriknya itu udah cukup banyak. Gue pasang bilet, gue pasang lampu tembak, klakson keong segala macem, ya. Jadi nanti kita lihat aja. Nah, jadi sekian dulu vlog gue kali ini untuk penggantian aki di Honda Jazz GE8 tahun 2010 dengan menggunakan aki brand dari Amarron. Sangat rekomendasi untuk kalian mau. Harganya berapa? Tadi gue harga di 875.000 untuk di toko di Jakarta Barat, namanya Cakra Motor. Ya, itu kalau kalian yang deket-deket sini silakan di googling aja Cakra Motor. Kemudian gue tukar tambah. Jadi aki yang lama gue tadi dihargai 50.000. Ya, itu udah umum lah ya untuk di toko-toko aki ya. Jadi kalian aki yang lama daripada kalian bawa pulang nggak dipakai, mendingan ditukar tambah aja. Oke, jadi sekian dulu ya. Yang penting ingat, apapun aki mobil yang kalian gunakan, sombonglah dengan rendah hati. Gue Sky pamit. Salam temporary. See you in another video. Ciao.